Pernahkah kamu bertengkar dengan seseorang, lalu berhari-hari, bahkan bertahun-tahun masih bisa mengingat detail kesalahan mereka? Tapi anehnya, kesalahanmu sendiri kabur dari ingatan. Mungkin kamu berkata, "Saya hanya bereaksi," atau "Dia yang mulai duluan," atau bahkan, "Saya hanya manusia biasa." Ini bukan sekadar tentang amarah, tapi tentang kecenderungan kita sebagai manusia, mengingat luka yang dibuat orang lain, dan melupakan pisau yang mungkin pernah kita tancapkan diam-diam. Filosofi Stoik yang berkembang ribuan tahun lalu di Yunani, dan Roma tidak sibuk menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk berani bercermin, meskipun kaca itu retak, walaupun pantulan kita tidak nyaman dilihat. Karena bagi para filsuf Stoik, kematangan sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita bisa menilai kesalahan orang lain, tapi dari seberapa jujur kita mengakui kesalahan sendiri. Buku ini bukan untuk menghakimi. Ini adalah undangan untuk pulang ke diri sendiri, untuk berhenti menyimpan daftar panjang kesalahan orang lain, dan mulai menulis daftar yang lebih penting, yakni hal-hal yang bisa kita perbaiki dalam diri kita sendiri. Ada satu hal yang unik dari pikiran manusia. Kita tidak benar-benar lupa, kita hanya memilih apa yang ingin kita ingat. Ketika orang menyakiti kita, membohongi, mengecewakan, atau membuat kita malu, kita bisa mengingatnya dengan sangat tajam. Seolah-olah ada kamera di kepala kita yang merekam ulang setiap detik kejadian itu. Kita bisa mengulang-ulangnya seperti film yang tidak pernah selesai. Tapi ketika kita yang melakukan kesalahan, tiba-tiba kamera itu kabur. Ingatan memudar. Kita mencari-cari alasan, membela diri, atau bahkan merasa itu bukan kesalahan besar. Epictetus dan kebebasan dari emosi. Epictetus, seorang filsuf Stoik, yang dulunya adalah budak, berkata, "Bukan peristiwa yang menyakitimu, tapi pendapatmu tentang peristiwa itu." Mengapa kutipan ini penting? Karena seringkali kita bukan hanya mengingat kesalahan orang lain, tapi juga memperbesar-besarkannya dalam pikiran. Kita menafsirkan kesalahan itu sebagai serangan pribadi, sebagai bukti bahwa mereka jahat atau tidak peduli. Dan semakin lama kita mengingat, semakin kita yakin bahwa kita tidak bersalah. Tapi Stoikisme mengajak kita untuk memutar balik arah. Jangan sibuk mencari apa yang salah dari orang lain, tapi tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa saya ubah dari dalam diri? Saya, Munim, lupa terhadap kesalahan sendiri bukanlah tanda kesehatan mental. Justru sebaliknya, itu bisa jadi tanda bahwa kita menolak pertumbuhan. Stoikisme percaya bahwa refleksi atas kesalahan adalah latihan penting untuk memperkuat jiwa. Setiap kesalahan adalah bahan bakar bagi perubahan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa berubah jika kita bahkan tak mau mengingat dan mengakui bahwa kita pernah salah? Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis dalam catatan pribadinya, "Jika seseorang menunjukkan kepadamu bahwa kamu berbuat salah, dan kamu benar-benar mengerti itu, maka ubahlah dirimu. Tapi jika kamu tidak bisa melihat kesalahanmu, maka jangan berpikir kamu tidak bersalah." Artinya, pengakuan akan kesalahan bukanlah kelemahan, tapi justru kekuatan. Orang yang berani menghadapi cermin, itulah orang yang benar-benar kuat. Mengapa kita mudah menyalahkan orang lain? Ada alasan psikologis dan filosofis mengapa kita lebih mudah mengingat kesalahan orang lain daripada diri sendiri. Melindungi ego. Mengakui kesalahan itu menyakitkan, maka otak kita belajar untuk membela diri, bahkan dengan cara menghapus sebagian kenyataan, mengalihkan rasa bersalah. Dengan menunjuk orang lain sebagai sumber masalah, kita bisa merasa lebih benar. Rasa superior palsu, ingatan tentang kesalahan. Orang lain memberi kita ilusi bahwa kita lebih baik dari mereka. Namun Stoikisme memandang ini sebagai bentuk kebodohan batin. Seorang Stoik tidak akan membiarkan egonya tumbuh dari kesalahan orang lain, tapi akan mencari kebenaran
yang menyakitkan dalam dirinya sendiri. Seneca, seorang stoik terkenal dari Roma, menyarankan untuk melakukan self-review sebelum tidur. Ia menulis, "Setiap malam aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang telah kulakukan dengan baik, apa yang telah kulakukan dengan buruk, dan apa yang bisa kulakukan lebih baik besok. Wah, cobalah kamu lakukan ini. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami. Bukan untuk menyesal, tapi untuk membenahi. Bukan untuk menyimpan luka, tapi untuk memperbaiki pola. Saat kamu mulai melihat kesalahanmu dengan jujur, kamu akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, karena kamu sadar, mereka pun manusia sepertimu, rapuh, lelah, dan seringkali tak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Lupa terhadap kesalahan sendiri adalah jebakan halus. Tapi dengan kesadaran, kita bisa mulai membalik arah. Kita bisa belajar, mengingat bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menyembuhkan. Karena jalan perubahan dimulai dari keberanian untuk melihat ke dalam. Bayangkan sebuah bara kecil yang jatuh ke lantai. Jika dibiarkan begitu saja, ia padam dengan sendirinya. Tapi jika kamu meniupnya lagi dan lagi, ia bisa berubah menjadi api besar yang membakar seluruh rumah. Begitu pula dengan kemarahan. Ia seringkali dimulai dari sesuatu yang kecil, satu kalimat menyakitkan, satu sikap yang tidak sopan, satu peristiwa yang membuat kita kecewa. Tapi alih-alih membiarkannya berlalu, kita menyimpannya. Kita putar ulang dalam kepala, kita perbesar maknanya, dan kita tiup dengan emosi, sampai akhirnya meledak. Dan celakanya kita menyebutnya rasa sakit yang valid. Tapi filsuf stoik akan bertanya, apakah kamu benar-benar tersakiti, atau kamu hanya terlalu lama menyimpan api di dalam hati? Adran, Stoikisme, dan Ilusi Luka. Marcus Aurelius menulis, kita sering menderita lebih karena imajinasi kita tentang sesuatu, daripada karena kenyataan itu sendiri. Luka batin bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang cara kita mengingatnya. Ketika kita terus mengulang-ulang peristiwa buruk, kita menciptakan versi baru dari rasa sakit itu. Kita memperkuat dendam, mempertebal tembok, dan akhirnya mengurung diri kita sendiri. Stoikisme mengajak kita untuk melihat bahwa rasa sakit yang berlarut bukanlah tanda bahwa seseorang bersalah terlalu besar, tapi mungkin bahwa kita terlalu lama menggenggamnya. Mengapa kita enggan melepaskan? Ada paradoks yang menyakitkan dalam diri manusia. Kita ingin bahagia, tapi kita memelihara amarah. Kita ingin damai, tapi kita enggan melepaskan luka. Mengapa? Rasa benar memberi kekuatan palsu. Menyimpan kesalahan orang lain memberi kita posisi sebagai korban. Dan dari posisi itu, kita bisa merasa lebih unggul secara moral. Luka menjadi identitas. Ada orang yang begitu lama hidup dalam sakit, sampai-sampai ia takut sembuh. Karena jika sembuh, ia tidak tahu lagi siapa dirinya tanpa luka itu. Kemarahan terasa adil. Kita merasa bahwa melepaskan berarti membiarkan orang lain lepas dari tanggung jawab. Tapi Stoikisme membalik ini. Melepaskan bukan untuk mereka, tapi untuk kebebasan kita sendiri. Epictetus dan kebebasan emosional. Epictetus berkata, jika seseorang menyakitimu, kemungkinan besar dia sedang bingung atau tersesat. Apakah kamu juga ingin menjadi orang yang tersesat dengan membalasnya? Di sini kita diajak untuk berpikir, apakah kita ingin menyimpan luka sebagai pembenaran untuk menyakiti kembali? Atau kita bisa memilih jalan stoik, mengenali bahwa kita memiliki kuasa untuk tidak terbakar oleh kesalahan orang lain. Stoikisme tidak menuntut kita untuk menjadi batu, tapi ia mengajarkan satu hal penting. Jangan biarkan emosi orang lain menjadi penguasa batinmu. Bagaimana stoik menghadapi kemarahan? Orang stoik bukan tanpa rasa marah. Mereka pun manusia, tapi mereka memiliki cara untuk memahami kemarahan sebelum kemarahan itu menguasai mereka. Berikut beberapa prinsip stoik.
dalam menghadapi api dalam dada. Tunda reaksi, beri jeda pikir. Ketika kamu marah, jangan langsung bertindak. Tarik napas, tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya membuatku marah? Apakah ini layak untuk diingat sepanjang hidup? Lihat dari perspektif yang lebih luas. Apakah kesalahan orang lain hari ini akan tetap penting 5 tahun dari sekarang, 10 tahun, atau bahkan minggu depan? Jika tidak, lepaskanlah hari ini. Sadari bahwa semua orang sedang berjuang. Orang yang menyakitimu mungkin sendiri sedang terluka. Seperti kamu, mereka pun tak selalu sadar dengan luka yang mereka wariskan pada orang lain. Bersihkan ingatan, bukan karena lemah, tapi karena kuat. Memaafkan bukan berarti kamu kalah. Itu berarti kamu menolak untuk menjadi tawanan dari ingatan yang menyiksa. Cobalah ini. Saat kamu merasa marah, jangan langsung bicara atau bertindak. Ambil kertas. Tulis semuanya, kemarahanmu, rasa sakitmu, semua kalimat kasar yang ingin kamu lontarkan, tapi jangan dikirimkan. Simpan, lalu baca ulang keesokan harinya. Kamu akan melihat betapa emosi membesar dalam pikiran dan mengecil saat didekati dengan kesadaran. Kemarahan seringkali datang dari pikiran yang belum ditata, dan stoikisme adalah seni menata pikiran agar tidak menjadi penjara bagi jiwa. Kemarahan yang berasal dari ingatan bukanlah bukti kekuatan, tapi tanda bahwa kita belum selesai berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita melepaskan kesalahan orang lain dari dalam kepala, bukan mereka yang menjadi bebas, kitalah yang akhirnya bisa bernapas. Pernahkah kamu merasa sangat kecewa pada seseorang, padahal mereka tidak melakukan kesalahan yang besar? Mungkin mereka tidak membalas pesanmu. Mungkin mereka lupa ulang tahunmu. Mungkin mereka tidak memberi perhatian saat kamu membutuhkannya. Dan kamu mulai berpikir, mereka tidak peduli padaku. Padahal, apakah mereka tahu kamu mengharapkan itu? Apakah mereka berjanji akan melakukan itu? Atau kamu hanya berharap dalam diam? Disinilah stoikisme berbicara keras. Kita lebih sering tersakiti oleh harapan kita sendiri daripada oleh tindakan orang lain. Ekspektasi, luka yang kita genggam sendiri. Filsuf Stoik menyadari bahwa penderitaan batin manusia seringkali tidak datang dari dunia luar, tapi dari interpretasi kita terhadap dunia. Kita menciptakan harapan-harapan tentang bagaimana orang harus bertindak, tentang bagaimana dunia harus berjalan, lalu marah saat semuanya tidak sesuai. Marcus Aurelius menulis, Ulamchat Meditations, jangan berharap orang lain tidak berbuat salah, harapkan dirimu sendiri yang tetap tenang ketika mereka melakukannya. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengatur dunia, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita meresponsnya. Namun kita hidup di zaman di mana ekspektasi hadir dalam segala bentuk pasangan. Ia harus mengerti tanpa diberitahu. Teman harus selalu ada ketika kita butuh. Orang tua harus memahami anak, dan anak harus menghormati orang tua. Secara otomatis, tanpa sadar, kita menanam begitu banyak harapan, lalu sakit hati karena satu hal. Orang lain tidak hidup untuk memenuhi daftar harapan kita. Epictetus dan wilayah kendali. Epictetus membagi dunia menjadi dua bagian. Hal-hal yang berada dalam kendalimu seperti pikiranmu, reaksimu, kehendakmu. Hal-hal di luar kendalimu seperti opini orang lain, cuaca, kesehatan tubuh, dan perilaku orang lain. Jika kita meletakkan kebahagiaan pada hal di luar kendali, kita sedang menyerahkan hidup kita pada dunia yang tak bisa kita atur. Misalnya, kamu berharap sahabatmu akan datang saat kamu sedih, tapi dia tidak datang. Apakah itu salahnya? Mungkin dia punya alasan, tapi kamu merasa dikhianati. Mengapa? Karena kamu menggantungkan ketenanganmu pada tindakan yang tidak bisa kamu kendalikan. Filsafat Stoik mengajak kita untuk mengembalikan kuasa itu. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan.
terima yang tidak bisa kamu kendalikan. Ini bukan sikap pasrah, ini sikap dewasa. Ketika orang tidak sesuai harapan. Sebagian besar konflik dalam hubungan, baik keluarga, pertemanan, atau pasangan, berasal dari satu hal sederhana. Ekspektasi diam-diam. Kita ingin orang lain membaca isi hati kita, tahu apa yang kita mau, peka tanpa diberitahu, dan sempurna dalam bersikap. Ketika mereka tidak memenuhi itu, kita sakit hati. Tapi, mari jujur, apakah kita sendiri pernah bisa memenuhi ekspektasi orang lain sepenuhnya? Tidak. Karena kita semua adalah manusia, tidak sempurna, penuh kekurangan, dan tidak selalu tahu apa yang orang lain harapkan dari kita. Stoikisme tidak meminta kita untuk berhenti berharap, tapi untuk memurnikan harapan. Jangan berharap orang lain akan selalu mengerti. Berkomunikasilah, jangan berharap semua orang akan adil. Bersikaplah adil terlebih dahulu. Jangan berharap orang berubah sesuai keinginanmu. Terimalah bahwa mereka mungkin tidak akan pernah berubah. Ini adalah sikap yang berat, tapi membebaskan. Cobalah praktik sederhana berikut saat kamu merasa kecewa pada seseorang. Tanyakan, apa yang sebenarnya aku harapkan darinya? Tulis jawabannya. Sadari bahwa mungkin kamu tidak pernah mengatakannya secara langsung. Tanyakan lagi, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika tidak, lepaskanlah. Jangan letakkan kebahagiaanmu di tangan orang lain. Alihkan harapan ke dalam diri sendiri. Daripada berharap seseorang menghiburmu, tanyakan, bisakah aku belajar menghibur diriku sendiri dengan cara yang sehat? Daripada berharap orang lain mengerti kamu, tanyakan, sudahkah aku belajar mengungkapkan isi hatiku dengan jernih? Stoikisme bukan ajaran untuk menjadi cuek, tapi ajaran untuk mengakar pada hal-hal yang kokoh, diri sendiri. Dan dari kedewasaan itu, kamu bisa hadir dengan lebih tulus dalam hubungan apapun. Luka dari harapan yang disimpan sendiri. Banyak orang menyimpan rasa sakit terhadap orang tua, pasangan, atau sahabat selama bertahun-tahun. Tapi ketika ditanya apa yang mereka harapkan dari orang itu, jawabannya seringkali adalah, aku hanya ingin dia mengerti. Aku ingin dia sadar sendiri. Aku ingin dia berubah. Namun stoikisme tidak membiarkan kita hidup dalam kerinduan yang pasif. Filsafat ini menantang kita dengan satu pertanyaan tajam. Kalau kamu tahu mereka tak bisa berubah, bisakah kamu tetap memilih kedamaian? Jawaban ini tidak mudah, tapi jika bisa kita temukan, kita sedang melangkah menuju kebebasan batin yang sejati. Harapan yang tidak realistis adalah benih dari banyak luka batin. Tapi ketika kita belajar menempatkan harapan pada tempat yang tepat, yakni pada diri sendiri, bukan pada dunia, kita tidak lagi mudah terguncang. Kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih lapang hati. Ada satu kalimat yang sering kita dengar tapi sulit dijalani. Maafkan saja. Kata itu terdengar seperti saran bijak. Tapi di dalam hati kita ada perlawanan yang sunyi. Kalau aku memaafkan, apakah artinya dia bebas dari tanggung jawab? Apakah aku terlihat lemah? Bagaimana kalau dia melakukannya lagi? Namun filsuf Stoik tidak memandang pengampunan sebagai penghapus keadilan, melainkan sebagai pengembalian kekuasaan kepada diri sendiri. Dalam pengampunan, kita tidak menyelamatkan orang lain dari dosa. Kita justru menyelamatkan diri dari penderitaan yang kita pelihara terlalu lama. Seperti yang ditulis oleh Seneca, kemarahan adalah hukuman yang kamu timpakan pada dirimu sendiri karena kesalahan orang lain, dan memaafkan adalah jalan keluar dari hukuman itu. Mengapa kita sulit memaafkan? Memaafkan terasa seperti kehilangan. Kita merasa kehilangan kendali, kehilangan harga diri, kehilangan keadilan. Tapi jika kita tidak memaafkan, apa yang sebenarnya kita pertahankan? Kita mempertahankan kisah lama yang terus terputar di kepala. Kita mempertahankan emosi negatif yang mencemari hari-hari baru.
kita mempertahankan hubungan dengan masa lalu, alih-alih hidup di masa kini. Filsafat Stoik mengajak kita menilik satu hal penting. Apakah kamu ingin sembuh atau ingin terus membuktikan bahwa kamu pernah disakiti? Karena kamu tidak bisa mendapatkan keduanya. Marcus Aurelius dan ketenangan dari pengertian. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, ketika kamu marah pada seseorang, pikirkan, mungkin dia sedang tidak tahu, atau mungkin dia terluka. Dan jika kamu bisa maafkanlah dia sebagai bagian dari kemanusiaan. Filsuf ini, yang juga Kaisar Romawi, memahami bahwa pengampunan bukanlah kelembutan yang naif, tapi kekuatan batin untuk melihat manusia dengan kacamata kebijaksanaan. Bayangkan kamu sedang memikul beban berat di punggungmu, beban berupa dendam, kemarahan, dan luka masa lalu. Kamu berjalan setiap hari dengan beban itu, dan kamu berkata, "Aku akan terus membawa beban ini sampai dia minta maaf." Tapi bagaimana kalau dia tidak pernah datang? Akankah kamu terus memanggul beban itu sepanjang hidupmu? Stoikisme berkata, letakkan beban itu, karena itu bukan tanggung jawab orang lain. Itu milikmu, dan hanya kamu yang bisa melepaskannya. Pengampunan bukan penghapusan, tapi pembebasan. Stoikisme tidak menyuruh kita melupakan. Ingatan tetap hidup, dan rasa sakit bisa meninggalkan jejak. Tapi yang kita latih adalah merdeka dari pengaruhnya. Ada 3 hal penting yang perlu kita pahami tentang memaafkan secara stoik. Memaafkan bukan berarti membiarkan. Kamu tetap boleh menjaga jarak. Kamu boleh menetapkan batas. Tapi kamu tidak lagi menyimpan dendam dalam hati. Memaafkan bukan berarti menyetujui. Kamu tidak menyetujui tindakan buruk itu. Kamu hanya menolak untuk membiarkan tindakan itu terus meracuni hidupmu. Memaafkan adalah tindakan untuk diri sendiri. Bukan untuk dia yang menyakitimu, tapi untuk kamu yang ingin tenang dan damai. Dalam Stoikisme, pengampunan adalah latihan melepas keterikatan. Kita melepaskan ikatan emosi negatif pada orang atau peristiwa, agar kita bisa kembali fokus pada yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Epictetus dan kebebasan batin. Epictetus pernah ditanya bagaimana menghadapi penghinaan. Ia menjawab dengan tenang, "Kalau seseorang memanggilku keledai, aku bisa memutuskan apakah aku seekor keledai atau tidak. Jika aku bukan, mengapa harus tersinggung?" Disinilah letak kebebasan batin yang ditawarkan Stoikisme. Kita tidak perlu menanggapi semua luka dengan kemarahan. Kita bisa memilih untuk tidak membalas. Kita bisa memilih untuk diam. Dan dalam diam itu kita menemukan kekuatan. Cobalah latihan berikut ini. Ambil selembar kertas. Tulis surat kepada seseorang yang pernah melukaimu. Tulis semua yang ingin kamu. Katakan amarahmu, sakitmu, harapanmu. Jangan sensor, jangan edit. Tulis dengan jujur, lalu bakar surat itu. Kamu tidak menulis untuk dia. Kamu menulis untuk dirimu sendiri. Untuk membebaskan dirimu dari cerita yang terus mengikatmu. Latihan ini adalah simbol bahwa kamu berani mengambil kembali kuasa atas narasi hidupmu. Kita sering merasa sulit memaafkan orang lain, tapi yang lebih sulit adalah memaafkan diri sendiri. Sebagian dari kita memikul kesalahan yang kita buat bertahun-tahun lalu. Kita menyalahkan diri atas kegagalan, atas kata-kata kasar yang pernah terucap, atas keputusan yang menyakiti orang lain. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa kita bukan manusia yang sempurna, tapi manusia yang sedang belajar. Jika kamu telah menyesali, belajar, dan berkomitmen tidak mengulanginya, maka kamu sudah menjalani proses pembersihan diri. Apa yang mengikatmu kini hanyalah ingatan yang belum kamu maafkan. Bahkan Seneca pernah menulis, "Tak ada orang bijak yang tak pernah melakukan kesalahan, tapi mereka tak mengulanginya." Pengampunan bukan hadiah untuk orang lain. Itu adalah bentuk tertinggi dari kebebasan batin.
Saat kamu memaafkan, kamu berkata pada dunia, "Aku menolak menjadi tawanan dari cerita lama. Aku memilih tenang, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas merdeka." Kita semua pernah berada di situasi ini, telah mencoba bersabar, telah memaafkan, telah memberi kesempatan, tapi orang yang sama kembali mengulang kesalahan yang sama. Mereka terus berkata maaf, lalu mengulanginya lagi, lalu datang pertanyaan yang menyiksa. Sampai kapan aku harus bertahan? Apakah aku bodoh karena terus memaafkan? Apakah orang seperti ini layak untuk diberi tempat dalam hidupku? Bab ini bukan tentang memaafkan satu kali dan selesai. Ini tentang ujian yang lebih berat, menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan berubah, dan tidak semua luka bisa disembuhkan oleh niat baik. Namun seperti biasa, stoikisme tidak menyuruh kita lari atau menyalahkan. Filsafat ini mengajak kita untuk melatih ketabahan dari dalam, bukan dengan harapan bahwa dunia akan berubah, tapi agar kita bisa berdiri tegak di dunia yang seringkali tak berubah. Realitas, tidak semua orang ingin bertumbuh. Filsuf Epictetus pernah mengatakan, "Jangan mengharapkan pohon zaitun menghasilkan buah ara. Jadilah puas jika pohon itu tumbuh sebagaimana adanya." Artinya, jangan berharap sesuatu dari orang yang tidak mampu atau tidak mau memberikannya. Ada orang yang tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Ada orang yang lebih mencintai kenyamanannya daripada pertumbuhannya. Ada orang yang meminta maaf bukan karena sadar, tapi karena ingin kamu tenang, dan dia bisa kembali mengulangi lagi. Mungkin menyakitkan menerima ini, tapi dalam filsafat, kebenaran seringkali lebih menyembuhkan daripada harapan yang palsu. Antara menjaga batas dan menutup hati. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk terus mengizinkan orang yang sama menyakiti kita. Justru sebaliknya, filsuf seperti Seneca dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya guarding the citadel of your soul, menjaga benteng jiwamu. Kita bisa membedakan dua hal penting. Menutup hati, artinya tidak mau lagi percaya, tidak mau membuka ruang, hidup dalam kecurigaan dan luka. Menjaga batas, artinya menyayangi diri sendiri, menentukan siapa yang layak diberi akses masuk ke hidup kita, dan kapan waktunya berkata, "Cukup." Dalam stoikisme, menjaga batas bukanlah bentuk kebencian. Itu adalah bentuk cinta diri yang bijak. Kita tidak marah, tidak benci, tapi kita sadar. Jika seseorang terus-menerus menyakitiku, maka adalah tugasku untuk melindungi diriku, bukan berharap dia berubah. Ketabahan tidak sama dengan diam. Banyak orang salah paham bahwa sabar dan tabah berarti diam saja, menahan diri, tidak melakukan apa-apa. Padahal menurut stoikisme, ketabahan adalah tindakan aktif. Ketabahan adalah menyusun ulang pikiran agar tidak dikendalikan amarah. Ketabahan adalah tetap berbuat baik meski dibalas buruk. Ketabahan adalah berani berkata tidak, meski itu membuatmu tampak jahat di mata mereka. Ketabahan adalah kekuatan moral. Ia bukan kepasifan, tapi keberanian menanggung rasa sakit tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Dalam Meditations, Marcus Aurelius mengingatkan, kamu tidak bisa berharap dunia berlaku seperti yang kamu inginkan, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu menanggapinya. Kita bisa menerapkan prinsip ini dalam hubungan yang toksik atau penuh pengulangan kesalahan. Kita tidak bisa memaksa pasangan, orang tua, teman, atau rekan kerja untuk berubah. Tapi kita bisa memilih, apakah kita ingin terus berada di situasi yang situ atau tidak. Dan jika kita memilih bertahan, maka kita harus tahu bahwa penderitaan itu adalah pilihan kita sendiri, bukan kesalahan orang lain semata. Inilah kedewasaan stoik, mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan kita. Jika kamu sedang menghadapi seseorang yang terus menyakiti, ulangi hal ini dalam pikiranmu. Sadari bahwa mereka bertindak sesuai dengan nilai dan kesadarannya, bukan milikmu.
Jangan menganggap semua orang tahu seharusnya bagaimana bersikap. Tidak semua orang berpikir seperti kamu. Ingatkan diri, aku tidak bisa mengendalikan mereka, tapi aku bisa mengendalikan keputusanku untuk menjauh. Bahkan tindakan meninggalkan bisa menjadi tindakan stoik jika dilakukan dengan tenang, bukan karena dendam. Latih empati tanpa melupakan kewaspadaan. Orang yang menyakitimu mungkin juga adalah orang yang terluka. Tapi jangan biarkan rasa kasihan membuatmu menetap dalam kerusakan. Berani memberi batas tanpa rasa bersalah. Kamu tidak jahat karena menjaga jarak. Kamu bijak karena melindungi ketenangan jiwamu. Salah satu kutipan paling kuat dari Epictetus adalah, jika seseorang bersikap buruk padamu, jadilah teladan dalam kebaikan. Itu akan lebih menyentuh hati mereka daripada kemarahan. Apakah ini berarti kita membiarkan semua orang semena-mena? Tidak. Tapi kita memilih untuk tidak membalas luka dengan luka, karena kita tidak ingin menjadi seperti mereka. Kita tidak hidup untuk mengontrol orang lain. Kita hidup untuk menjaga kehormatan batin kita sendiri. Ketika seseorang terus mengulang kesalahan yang sama, stoikisme tidak menyuruhmu untuk bersabar tanpa batas. Ia mengajakmu untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya, melepaskan harapan yang tidak realistis, menjaga dirimu sendiri dengan kasih, dan tetap berlaku baik tanpa kehilangan jati dirimu. Karena ketabahan sejati bukanlah soal menahan sakit terus-menerus, tapi mengetahui kapan harus bertahan, dan kapan harus pergi dengan damai. Di tengah kesibukan menilai, menunjuk, dan mengingat kesalahan orang lain, seringkali kita lupa satu hal penting, yaitu bercermin. Kita begitu sibuk menghafal keburukan orang, menganalisis kesalahan mereka, mengulang-ulang luka yang mereka buat, hingga lupa bahwa diri kita pun pernah dan mungkin sedang menyakiti orang lain dengan cara yang serupa atau bahkan lebih buruk. Filsafat Stoik tidak membiarkan kita berlindung di balik penghakiman pada orang lain. Ia justru mengajak kita menarik pandangan keluar ke dalam. Jangan lihat betapa bengkok langkah orang lain sebelum kamu lihat kemana arah kakimu sendiri. Bab ini adalah ajakan untuk melihat kejujuran diri, sebuah kualitas yang hilang saat kita terlalu sibuk menyalahkan luar dan melupakan dalam. Kecenderungan alamiah untuk menyalahkan keluar, melupakan ke dalam. Seneca pernah menulis, kita tajam dalam mengkritik orang lain, tapi tumpul saat melihat diri sendiri. Mengapa ini terjadi? Karena secara psikologis, menyalahkan orang lain memberi kita perasaan berada di atas, merasa lebih baik, dan menyelamatkan ego kita dari rasa bersalah. Padahal, dalam banyak kasus kita marah karena melihat diri sendiri di dalam mereka. Contohnya, kita benci seseorang yang munafik, karena diam-diam kita juga pernah tidak jujur. Kita marah pada seseorang yang suka menghakimi, karena kita pun sering merasa benar sendiri. Kita sebal pada mereka yang selalu merasa benar, padahal kita juga sulit menerima kritik. Ini adalah bayangan gelap yang disebut oleh filsuf Carl Jung sebagai the shadow self, bagian dari diri kita yang kita tolak. Tapi justru muncul lewat kemarahan kita pada orang lain. Stoikisme menyuruh kita mengambil kembali proyeksi itu dan bercermin. Apa yang aku lihat pada orang lain? Apakah juga ada dalam diriku? Mengapa bercermin itu menyakitkan? Karena bercermin bukan sekadar melihat refleksi wajah. Itu berarti melihat motif tersembunyi di balik tindakan kita, mengakui bahwa kita tidak selalu bijak, dan menerima bahwa kita pun bagian dari masalah yang kita keluhkan. Marcus Aurelius tak lelah mengingatkan dirinya dalam Meditations, periksalah dirimu lebih dulu. Mungkin apa yang kamu benci pada mereka, kamu lakukan dengan bentuk yang berbeda. Inilah bentuk tertinggi dari kejujuran diri dalam stoikisme. Kemampuan untuk melihat bahwa diri kita pun belum bersih. Salah satu praktik utama dalam stoikisme adalah refleksi malam, di mana kita meninjau kembali hari yang telah berlalu. Seneca
menganjurkan kita untuk bertanya pada diri sendiri setiap malam, apa yang kulakukan dengan baik hari ini? Di mana aku gagal menjaga pikiranku tetap tenang? Apakah aku berkata atau bertindak yang menyakiti orang lain? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Latihan ini bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menghidupkan cermin batin, agar kita tidak hanya jadi hakim untuk orang lain, tapi juga penuntun untuk diri sendiri. Kesalahan orang lain itu jelas, karena bukan milik kita. Pernahkah kamu menyadari bahwa kesalahan orang lain terasa lebih besar, padahal kesalahan kita seringkali punya dampak yang sama? Ketika orang lain datang terlambat, kita menganggap mereka tidak menghargai waktu. Tapi saat kita terlambat, kita bilang, "Maaf, tadi jalanan macet." Ketika orang lain bersikap dingin, kita anggap mereka arogan. Tapi saat kita diam, kita bilang, "Aku cuma sedang butuh ruang." Filsuf Epictetus mengingatkan, jika kamu ingin damai, berhentilah membuat dua standar, satu untuk orang lain dan satu untuk dirimu sendiri. Bercermin adalah menghapus standar ganda. Bercermin adalah latihan menyamakan keadilan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Melihat kesalahan diri bukan berarti menyiksa diri. Stoikisme tidak mengajak kita merasa hina atau menyesali hidup. Sebaliknya, ini adalah cara untuk tumbuh, untuk menyembuhkan relasi, dan untuk membangun integritas batin. Bayangkan dua orang yang terus menyalahkan dunia atas hidupnya, yang berani berkata, "Ini tanggung jawabku, aku bisa memperbaikinya." Mana yang lebih tenang? Mana yang lebih kuat? Stoikisme memilih yang kedua, karena kejujuran pada diri adalah fondasi kebijaksanaan. Ketika kita jadi tokoh jahat dalam cerita orang lain, mungkin ada orang di luar sana yang mengingat kita, bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku. Mungkin ada seseorang yang berjuang memaafkan kita. Mungkin ada yang membawa luka karena kata-kata kita, tindakan kita, keegoisan kita. Jika kita sungguh bercermin, maka kita akan mengerti satu hal. Kita tidak selalu berada di pihak yang benar, dan saat kita menyadari itu, kita akan lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Karena kita tahu, sebagaimana aku bisa terluka, aku pun bisa melukai. Bercermin memang tidak nyaman, tapi itulah jalan menuju pembebasan. Karena hanya ketika kita sadar bahwa kita pun bisa salah, kita akan lebih rendah hati, lebih sabar terhadap orang lain, dan lebih sungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Stoikisme tidak menawarkan jalan pintas, tapi ia menawarkan kedalaman untuk menggali ke dalam diri dan membersihkan tempat yang selama ini kita tinggalkan karena sibuk menilai luar. Karena sesungguhnya, musuh yang paling sering kita lawan bukan di luar, tapi di dalam. Pada akhirnya, kita harus memilih, terus memanggul beban luka dan kemarahan, atau meletakkannya perlahan dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan. Kita telah bicara banyak tentang kesalahan orang lain, tentang keadilan batin, tentang batas dan ketabahan. Tapi kini, di bab terakhir ini, Stoikisme mengajak kita melakukan sesuatu yang sederhana namun mendalam, melepaskan. Bukan berarti melupakan. Bukan berarti membiarkan orang lain terus menyakiti, tapi melepaskan demi kedamaian dalam batin kita sendiri. Dalam dunia yang sering keras dan penuh luka, memaafkan terdengar seperti kelemahan. Tapi Stoikisme mengajarkan hal sebaliknya. Memaafkan adalah tindakan sadar, bukan emosi spontan. Itu adalah pilihan sadar untuk berkata, "Aku tidak akan membiarkan kesalahanmu terus meracuni pikiranku." Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Orang yang menyakitimu telah mengambil sebagian hidupmu. Jangan biarkan dia mengambil kedamaian batinmu juga." Maka ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu bukan mengampuni agar mereka merasa nyaman.
tapi agar jiwamu bebas dari belenggu dendam. Hidup bukan tentang menghitung dosa orang. Coba renungkan, berapa banyak energi yang telah kita habiskan hanya untuk mengingat kesalahan orang lain? Berapa kali kita menunda tidur, merusak hari, merusak relasi karena terus memutar ulang luka di kepala? Kita hidup seolah menjadi akuntan moral, menghitung-hitung kesalahan orang, mencatat semua pelanggaran mereka, berharap satu hari mereka membayar semua utang emosional itu. Namun Stoikisme mengajak kita untuk melihat hidup sebagai sesuatu yang lebih besar. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menjadi penjaga penjara bagi kesalahan masa lalu orang lain. Lebih baik kita gunakan waktu dan tenaganya untuk memperbaiki hidup kita sendiri, menumbuhkan kualitas batin, dan menjadi pribadi yang lebih kokoh, tenang, dan penuh cahaya. Damai itu ada di dalam, bukan di pengakuan mereka. Kita sering berpikir, aku baru bisa damai kalau dia mengaku salah. Aku akan tenang kalau dia minta maaf duluan. Tapi filsuf Epictetus berkata, jika kamu menggantungkan kedamaianmu pada sikap orang lain, maka kamu akan selalu menjadi budak dari perbuatan mereka. Kebebasan sejati adalah saat kita tidak lagi menunggu pengakuan, tidak lagi menuntut balasan, tidak lagi memaksa seseorang memahami luka kita. Karena saat kita berdamai dengan diri sendiri, dunia luar tak lagi punya kuasa sebesar itu. Keheningan sebagai kemenangan. Terkadang, jawaban terbaik terhadap kesalahan seseorang bukanlah perdebatan panjang, bukan kemarahan, bukan penjelasan, tapi keheningan. Bukan keheningan yang pahit, tapi keheningan yang penuh pengertian. Keheningan dari seseorang yang sudah tidak lagi ingin membalas, tapi juga tidak lagi ingin menyimpan. Keheningan yang berkata, aku memilih damai, bukan karena kamu benar, tapi karena aku ingin bebas. Dan inilah bentuk tertinggi dari kemenangan Stoik, saat kita tak perlu lagi menang secara verbal, karena batin kita sudah tenang. Setelah semua pembelajaran, kita sampai di satu titik di mana kita ingin kembali ke rumah. Rumah itu bukan tempat, bukan orang, bukan kenangan. Rumah itu adalah diri kita sendiri yang telah melepaskan. Kita telah melihat bahwa orang lain juga manusia yang bisa salah, bahwa kita pun tidak sempurna, bahwa keadilan sejati lahir dari dalam, dan bahwa hidup akan terasa lebih ringan jika kita berjalan tanpa membawa terlalu banyak luka. Filsuf Stoik mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, dan alam tidak pernah menyimpan dendam. Hujan turun tanpa memihak, matahari terbit bahkan untuk orang jahat, air mengalir tanpa menunggu, permintaan maaf dari batu yang pernah membendungnya. Demikian juga kita. Biarlah jiwa ini kembali mengalir, kembali sederhana, kembali hidup. Jika kamu telah menyadari kesalahanmu, memberi maaf kepada yang menyakiti, menetapkan batas dengan kasih, dan memilih untuk tumbuh daripada membalas, maka ketahuilah, kamu telah menjalani laku Stoik dengan utuh. Tenanglah, kamu tidak harus mendapat pengakuan dari mereka. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu telah menjaga kemurnian batinmu sendiri. Hidup bukan tentang membuktikan, tapi tentang menghadirkan ketenangan di dalam dirimu, di tengah dunia yang ribut, dalam hati yang tetap damai. Jadilah seperti batu karang yang diterpa ombak. Ia tetap berdiri, dan ombak pun tenang dengan sendirinya. Marcus Aurelius. Maka berjalanlah dengan langkah ringan, dengan hati yang tidak lagi membawa beban kesalahan orang lain. Karena kamu kini tahu, kedamaian bukan datang dari luar, tapi lahir dari kebijaksanaan batin yang telah belajar memaafkan.